Hey gengs, kembali lagi di siaran STR Channel bersama Dewek. Kali ini Dewek akan membagikan legenda tentang seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang memilih untuk tinggal di pantai selatan dikarenakan sebuah penyakit yang mengharuskan ia menghuni pantai selatan. Oke, sebelum masuk ke kisahnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh ya klik tombol subscribe-nya agar channel ini lebih bersemangat lagi untuk membagikan kisah-kisah yang akan menemani kalian dalam kesunyian maupun dalam keramaian. Oke, ini dia kisahnya. Check it out. Indonesia terkenal akan cerita rakyatnya yang melegenda, terutama legenda dan mitos tentang sosok Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Pantai Selatan. Legenda dan mitos ini sangat-sangat dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah kejadian yang benar-benar terjadi di zaman Prabu Siliwangi. Bagaimana sih gambaran sosok Nyi Roro Kidul ini? Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok wanita cantik yang memakai gaun hijau. Menurut warga Jawa, sosok Nyi Roro Kidul adalah seorang ratu penguasa pantai selatan. Banyak versi mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah anak keenam dari Prabu Siliwangi. Jadi ternyata sang Ratu Kidul ini juga memiliki hubungan darah dengan Prabu Siliwangi loh. Bagaimana bisa ya? Dikisahkan di tanah Jawa dulu ketika Prabu Siliwangi belum bertemu dengan Nyima Subanglarang, ia gemar sekali melakukan pemburuan hewan di hutan belantara. Kala itu Prabu Siliwangi tidak menyadari bahwa ia telah masuk ke hutan semakin dalam, sehingga ia tidak dapat menemukan akses jalan pulang dari hutan itu. Ketika Prabu Siliwangi mencari jalan keluar dari hutan itu, ia tiba-tiba saja bertemu dengan seorang perempuan cantik di dalam hutan tersebut. Prabu Siliwangi pun merasa lega. Setelah beberapa lama ia berputar-putar di hutan itu, ia menemukan orang untuk menanyakan arah jalan keluarnya. Ia pun menghampiri perempuan itu, dan setelah berkenalan dengannya, ternyata ia sudah lama tinggal di hutan tersebut. Ia pun memberi persyaratan kepada Prabu Siliwangi untuk keluar dari hutan itu. Ia harus menginap beberapa hari di istananya. Singkat cerita, Prabu Siliwangi pun menyetujui persyaratan dari perempuan cantik itu dan mulai tinggal beberapa hari di istana milik seperempuan cantik. Dari rencana menginap beberapa hari, Prabu Siliwangi malah kebablasan tinggal lebih lama di istana itu karena ia merasa jatuh hati dengan sang perempuan tersebut. Dan singkat cerita, mereka pun saling menyukai dan akhirnya menikah. Bisa-bisanya ya gengs, dari awalnya mau berburu, Prabu Siliwangi malah mendapatkan wanita cantik. Keesokan harinya setelah pernikahan mereka, Prabu Siliwangi harus segera pulang ke kerajaan karena kerajaan yang ia sudah lama tinggal harus diurus. Namun perempuan cantik atau istri Prabu Siliwangi itu tidak boleh ikut ke kerajaan Pajajaran. Ditakutkan rakyat dan keluarganya di sana mengetahui bahwa Prabu Siliwangi menikah. Prabu Siliwangi pun kembali ke kerajaannya seorang diri tanpa sang istri yang ia temukan di hutan. Sampainya di kerajaan, semua rakyat dan keluarga menyambut kedatangan Prabu Siliwangi karena mereka bahagia setelah sekian lama sang raja mereka kembali pulang. Mereka pikir selama ini raja mereka sudah meninggal dunia. Prabu Siliwangi pun menyelesaikan pekerjaan yang sudah lama ia tinggalkan pada saat dirinya di hutan. Hingga beberapa bulan berlalu, ia mulai melupakan keberadaan istrinya yang ada di dalam hutan. Pada suatu malam ketika Prabu Siliwangi tertidur, ia dibangunkan dengan suara bayi yang menangis. Ia pun menghampiri sumber suara bayi itu. Saat ia sampai di pintu depan istana, terlihat sosok bayi dan ia pun menggendongnya sambil merasa bingung dengan keberadaan bayi itu. Di saat kebingungan itu, tiba-tiba saja di depan Prabu Siliwangi muncullah asap serta cahaya putih. Perlahan cahaya itu pun berubah menjadi sosok perempuan yang tak lain adalah perempuan yang ia
menikahi saat tersesat di hutan. Sang perempuan itu mengatakan bahwa bayi tersebut merupakan anak mereka dan dia meminta Prabu Siliwangi untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya banyak kepada sang istri, dalam sekejap mata sang istri pun menghilang. Oh, ternyata perempuan yang ditemukan oleh Prabu Siliwangi di hutan itu bukan manusia ya, melainkan jin penghuni hutan itu. Wah, bisa-bisanya ya jin menikah dengan seorang raja. Oke, lanjut ke kisahnya. Prabu Siliwangi pun membawa putrinya itu masuk dan memberikan nama pada bayi itu dengan nama Putri Kadita. Beberapa tahun kemudian, Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang cantik dan berbudi pekerti yang baik. Kecantikan Putri Kadita terkadang mengingatkan Prabu Siliwangi kepada perempuan yang ia temukan di hutan kala itu. Karena Prabu Siliwangi merasa rindu kepada istrinya itu, ia pun mencarinya ke hutan itu. Namun hasilnya sia-sia. Sang Prabu tidak menemukan tanda-tanda apapun di hutan itu. Gengs, kasihan sekali ya. Bayangin ketika kalian rindu kepada seseorang, namun susah untuk bertemu. Nah, itulah perasaan Prabu Siliwangi kala itu. Akhirnya setelah berbulan-bulan Prabu Siliwangi tidak menemukan kabar tentang istrinya itu. Ia meminta izin kepada Putri Kadita bahwa ia ingin menikah lagi. Putri Kadita pun menyetujui hal tersebut dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang anak dan semasa kehamilannya itu, Dewi Mutiara berubah menjadi seorang yang pemarah dan egois. Semua permintaannya pun selalu dituruti oleh Prabu Siliwangi. Sehingga pada suatu saat sang ratu meminta agar Putri Kadita dikeluarkan dari istana. Prabu Siliwangi pun menentang keras keinginannya itu. Dewi Mutiara merasa kasih sayang Prabu Siliwangi terbagi jika masih ada Putri Kadita, sehingga ia berencana untuk menyingkirkan sang putri. Karena kebencian sudah semakin membesar di dalam hati Dewi Mutiara kepada Putri Kadita, ia pun memutuskan untuk menyingkirkan Putri Kadita dengan caranya sendiri. Pada suatu malam, Dewi Mutiara pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang dukun untuk menyingkirkan Putri Kadita. Lalu, scan masuk ke Putri Kadita yang sedang tidur. Tiba-tiba saja muncul asap tebal dengan aroma busuk di sekelilingan Putri Kadita. Namun sang putri tidak merasakan apa-apa. Keesokan harinya, Putri Kadita bangun dari tidurnya dan terkejut melihat tubuhnya itu yang timbul bercak-bercak nenah dan kulit melepuh. Melihat kejadian itu, Prabu Siliwangi pun memanggil semua tabib terbaik dari penjuru negeri untuk mengobati penyakit sang putri. Namun sayangnya, tidak ada satupun tabib yang bisa mengobati sang putri. Hal ini menyebabkan Prabu Siliwangi sedih dan sering merenung. Di tengah kesedihan sang Prabu, Dewi Mutiara mengusulkan niat jahatnya untuk mengasingkan sang putri agar penyakitnya tidak menular ke rakyat Pajajaran. Karena sang Prabu putus asa, akhirnya ia pun mengiyakan rencana Dewi Mutiara itu. Sehingga Prabu Siliwangi pun meminta agar Putri Kadita menjauh dari istana. Dengan berat hati, Putri Kadita pun meninggalkan istana dan pergi menjauh ke arah hutan untuk betapa. Di tengah betapanya itu, Putri Kadita mendengar suara sang ibu untuk menyuruhnya pergi ke pantai selatan. Putri Kadita pun merasa yakin dengan suara itu. Kemudian ia pun berlari ke arah pantai selatan selama berhari-hari. Sampainya di pantai selatan, Putri Kadita mendengar lagi suara sang ibu dan menyuruh Putri Kadita menceburkan dirinya ke dalam air. Putri Kadita pun menuruti perkataan ibunya itu. Ia pun menceburkan sekujur tubuhnya ke dalam laut dan beberapa saat kemudian penyakit kulit yang dideritanya itu seketika sembuh. Dari saat itu, Putri Kadita pun memutuskan untuk tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukan. Dari situlah Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nah, itu gengs, kisah asal-usul adanya legenda Nyi Roro Kidul di tanah Jawa. Kisah ini memberikan kita pelajaran dan pesan
pesan moral bahwa ketika seseorang sudah merasa sakit hati dengan tingkah laku kita, maka orang itu tidak akan membalaskan kita dengan perlakuan yang sama, melainkan ia akan menciptakan keajaiban yang mengubah hidupnya agar lebih disegani dan dihormati dari dirimu. Seperti Putri Kadita yang disakiti oleh Dewi Mutia, lalu ia membangun sebuah kerajaan baru dan namanya sekarang melegenda di Indonesia. Jadi ketika kita dizalimi seseorang, maka balaslah tingkah laku mereka dengan kesuksesan dan bekerja keraslah untuk meraih semua itu. Mungkin cukup sekian untuk kisah kali ini. Pantau terus siaran STR Channel. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. See you next time.